Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang terus memeliharakan kita dan memungkinkan kita bisa kembali dipersekutukan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Bad guys or good guys? Demikian tema cerita singkat yang menjadi bahan perenungan atau refleksi kita malam hari ini. Atlantic City di New Jersey, di Amerika Serikat, adalah salah satu kota di mana perjudian merupakan kegiatan yang sah, yang legal. Nah, suatu hari ada seorang nyonya kulit putih setengah tua memenangkan sekeranjang koin dari slot machine, mesin slot, di sebuah kasino di hotel di mana ia menginap bersama dengan suaminya. Karena berencana akan melanjutkan permainan mesin slot, atau dulu di Indonesia sempat terkenal dengan nama pachinko, maka ia mau menyimpan dulu sekeranjang koin itu di kamarnya. Ia menekan tombol lift. Pintu terbuka. Waktu ia masuk ke dalam lift, di sana sudah ada dua orang pria berkulit hitam dan salah satunya badannya tinggi besar. Nyonya ini mulai ketar-ketir. Ia berpikir, aduh celaka, dua orang ini pasti akan merampokku. Tapi pikiran lain segera melintas. Jangan berprasangka, mereka sepertinya orang-orang baik dan ramah. Namun prasangka rasialnya lebih besar sehingga ketakutan mulai menjalarinya. Ia berharap kedua lelaki itu tidak dapat membaca pikirannya. Untuk menghindari kontak mata, nyonya itu berbalik menghadap pintu lift yang mulai tertutup. Sedetik, 2 detik, 3 detik, terasa lama sekali. Ketakutannya makin bertambah. Lift tidak juga bergerak. Dia semakin panik. Ya Tuhan, saya terperangkap dan mereka akan merampok saya. Jantungnya berdebar makin cepat dan keringat dingin mulai bercucuran. Tiba-tiba ia mendengar salah seorang dari dua lelaki itu berkata, "Hit the floor." Saking panik dan takutnya, nyonya itu segera tiarap di lantai dan membuat koin berhamburan dari keranjangnya. Ia berkata lirih, "Ambillah uangku, tapi biarkan aku hidup." Lalu ia mendengar salah seorang berkata dengan lembut dan sopan, "Nyonya, kalau Anda mau mengatakan lantai berapa yang Anda tuju, kami akan menekankan tombolnya untukmu." Lelaki itu agak sulit mengucapkannya karena ia berusaha keras menahan tawa. Ungkapan hit the floor secara harfiah memang berarti memukul lantai atau menjatuhkan diri ke lantai. Tapi dalam bahasa slang atau bahasa gaul bisa berarti tekan tombol lantai yang dituju, hit the floor. Nyonya itu mengangkat kepalanya dan memandang kedua orang itu. Mereka pun segera membantunya berdiri. "Tadi saya meminta teman saya menekan tombol lift, bukan menyuruh Anda menjatuhkan diri tiarap di lantai lift," ujar pria yang bertubuh sedang sambil berusaha untuk tidak tertawa. Nyonya itu berpikir, "Ya Tuhan, betapa malunya aku. Bagaimana aku harus meminta maaf kepada mereka karena aku menyangka mereka akan merampokku."
Mereka bertiga mengumpulkan koin-koin yang tercecer di lantai lift dan memasukkannya ke dalam keranjang. Ketika lift tiba di lantai yang dituju nyonya itu, kedua lelaki itu dengan sopan mengantarnya ke kamarnya karena mereka khawatir nyonya itu tidak kuat berjalan sepanjang koridor. Sesampainya di depan pintu kamar, kedua lelaki itu mengucapkan selamat malam. Dan nyonya itu lalu mendengar kedua lelaki itu tertawa sepuas-puasnya sepanjang jalan menuju lift. Esok paginya, ada buket bunga mawar dikirimkan ke kamar nyonya itu. Dan pada setiap kuntum bunga mawar tersebut, terselip lipatan uang $10. Dan pada kartu yang ada di buket, tertulis, "Terima kasih atas tawa terbaik yang pernah kami lakukan. Tertanda Eddie Murphy dan Michael J. Jordan." Ternyata kedua lelaki itu adalah sang bintang film dan sang bintang bola basket. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Inggris ada ungkapan, "Don't judge a book by its cover." Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Artinya, jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya. Di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, "Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kita amalkan dengan memandang muka." Buruk sangka bisa muncul dari pandangan-pandangan negatif yang tertanam dalam pikiran orang tentang keberadaan orang lain. Entah itu karena urusan beda agama, beda suku dan ras, penampilan fisik, generalisasi dari suatu pengalaman buruk, dan yang lain sebagainya. Janganlah iman itu kamu andalkan dengan memandang muka. Mengajak kita untuk membebaskan diri dari kecenderungan berburuk sangka terhadap keberadaan orang lain. Saudara-saudaraku, hidup akan menjadi serba negatif ketika kita berburuk sangka terhadap keberadaan orang lain. Tapi percayalah, yang sebaliknya, hidup akan menjadi makin indah dan menyenangkan ketika kita terbebas dari kecenderungan berburuk sangka. Selamat mengamalkan iman tanpa memandang muka. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini mungkin kami masih suka berburuk sangka terhadap keberadaan orang lain, terutama mereka yang berbeda dengan diri kami. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan untuk makin mampu menjalani hidup dengan mengamalkan iman yang tidak memandang muka. Ya Bapa, tolonglah kami. Kami kembali berdoa untuk para anggota simpatisan bersama dengan keluarga masing-masing yang sedang bergumul dengan rupa-rupa persoalan yang mereka hadapi, sakit penyakit, masalah sumber penghidupan, ketidakharmonisan dalam relasi, dan sebagainya. Tuhan tolong agar mereka tetap mampu bersyukur atas kehadiran dan karya Tuhan di waktu yang lalu, sehingga juga mampu tetap merawat iman pengharapan di tengah pergumulan yang sedang dihadapi.
Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa ya Bapa bagi gereja di mana-mana tempat termasuk jemaat GKI Gading Indah dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya yang mengemban misi Allah, di mana Allah mengikut sertakan gerejamu untuk ambil bagian mewujudkannya. Kami berdoa khususnya untuk rangkaian bulan pelayanan yang masih berlangsung di Gading Indah. Kami berdoa untuk rencana penyelenggaraan malam puji dan sabda secara onsite esok hari setelah sekian lama tidak dilakukan secara onsite, secara tatap muka. Kami berdoa bagi rencana temu aktivis dan temu Protestan. Kami berdoa bagi persiapan-persiapan untuk bulan musik yang akan diselenggarakan bulan Agustus mendatang. Untuk semua itu kami berdoa. Kami juga kembali menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulannya, khususnya ketika belakangan terjadi lagi lonjakan-lonjakan jumlah orang yang terpapar COVID. Tuhan, kiranya Engkau yang berikan, tambahkan kebijakan kepada pemerintah dan kesungguhan kepada setiap anggota masyarakat untuk mendukung apa yang dirancang sebagai hal yang baik, hal yang benar, guna memampukan bangsa ini menghadapi pandemi yang masih berlangsung ini. Kami juga tetap berdoa bagi makin mewujud nyata kedamaian dan perdamaian di muka bumi, khususnya juga untuk penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlarut-larut sampai sekarang ini. Kami akan beristirahat ya Bapa, maka kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Engkau yang sertai dan pelihara kami seisi keluarga masing-masing, baik orang-orang yang ada bersama dengan kami maupun mereka yang tidak bersama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan dan kami memohonkan syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.